lihat nanti grup A masih main di match kali ini, RRQ masih bermain dan RRQ ini juga tim yang menghilang dari persaingan juara karena mereka justru tertahan di klasemen-klasemen bawah. Tapi tidak usah berlama-lama lah, ini dia E-Rangel. Selamat menyaksikan. Yes, betul banget. Dan ini potongan pesawatnya udah jelas ya dari bagian tengah-tengah, dari main island, juga dari bagian pulau SMB-nya sendiri. Dan kita akan melihat tim-tim ada yang dipermudah untuk mereka dapat mereka turun, ada yang dipersulit juga. Dan sekarang nampaknya akan coba dibuat secara fair untuk flat cut ya. 150 pembagiannya untuk di game kita yang ketiga. Ya, datang dari Primos membuat nyaman, pemain dari Genesis Dogma juga nyaman untuk EVOS Reborn. Mereka turun dengan cepat harusnya menuju ke area Very Pierre dan juga Primors Quarry. Juga akan diisi oleh pemain dari Geek Fam. Tidak ada perubahan drop zone yang kalau kita lihat sejauh ini terjadi di 3 kota tersebut. EVOS masih terus turun di area Very Pierre. Walaupun memang banyak yang bilang Very Pierre untuk satu tim tuh agak kurang. Tapi EVOS tetap bisa memainkan tempat tersebut dan maksimal loh mereka main di situ. Apalagi kalau zona itu ke bagian selatan. Very Pierre diunggulkan terus dari tim EVOS. Dan dari Onyx juga nampaknya mereka akan coba mengambil ke bagian scrappingan Gatka juga. Mungkin checkpoint sebentar untuk menemukan area vehicle untuk mereka melanjutkan rotasi mereka masuk ke dalam area George Jopolnya. Betul, saya lanjutkan kembali kenapa EVOS bisa maksimal. Karena lagi-lagi mereka tuh nggak cuma di Very Pierre. Rumah 12 justru yang banyak menyumbang banyak lutingan-lutingan menuju ke arah pemain-pemain EVOS. Tadi kan ditinggalkan rumah 12-nya sehingga bisa diisi sama Dunia Game. Kali ini tidak, kali ini Dunia Game tidak bisa menjaga pemain-pemain dari GPX di jembatan kiri tersebut karena sudah diisi oleh pemain EVOS Reborn. Kita kembali menuju ke tempat-tempat lain seperti Boom yang saat ini nampaknya coba turun di sebelah kanan lagi-lagi. Mereka ada di sana. Alter Ego juga coba untuk mengisi Yasnaya seperti yang tadi Windy sempat bahas ya. Iya betul. Dan juga kalau kita berbicara Boom ya di awal ya itu mereka beda drop zone, pasti beda gameplay. Kalau kita berbicara Boom turun di Lipovka itu circle 1, circle 2 itu mereka masih di blue zone, tapi circle yang ketiga itu pasti mereka udah di play zone. Sedangkan kalau misalkan kita berbicara Boom di utara bermain di bagian Zarki, itu kalau zonanya juga ke bagian utara, Boom itu mereka rotasi lebih cepat. Lebih masuk, jarang mereka menyentuh di bagian blue zone-nya. Justru lebih cepat saat mereka berada di area utara. Timing-timing yang berbeda. Karena kenapa lebih cepat lebih lambat, lagi-lagi juga ngelihat tetangganya. Banyak apa enggak? Betul. Saat di utara kan lebih sedikit bisa dibilang tim-tim yang berada di sana. Sehingga rotasinya lebih leluasa. Kalau kita ngomongin di pulau utama apalagi di sebelah kanan, itu kan banyak tim yang ada di sana. Sehingga jalur masuknya, gerbangnya banyak yang ngejaga. Yang membuat Boom akhirnya harus nunggu tim lain jalan duluan baru mereka bisa jalan. Betul, apalagi kalau misalkan Boom turun di Lipovka itu mereka kan tetep ya jalur rotasi itu utara. Mereka lewat utara, lewatin Yasnaya dulu, terus ada tim SG juga, ada tim AE juga kalau misalkan mereka turun di bagian area Stalbor. Jadi banyak banget rintangan-rintangan memang yang jauh dilewatin oleh Boom kalau misalkan mereka turun di area Lipovka. Tapi Bonge digantikan posisinya oleh seorang Ikiar dari tim Dunia Games. Ya, Bonge, bocah ngelim kali ini harus keluar dia karena memang Bonge ini kan memberikan banyak eliminasi ke arah lawan-lawannya dan juga menyumbang ke timnya. Ya betul, Dunia Games dari Bonge. Dan juga kalau misalkan kita membahas Bonge itu berarti dia hanya bermain baru 13 kali berarti ya? Total dengan game sebelum mereka bermain dan Bonge digantikan oleh seorang Ikiar dan dengan 12 kali bermain aja sudah mulai membuatkan perubahan yang juga cukup ketara dari tim Dunia Games itu sendiri. Ya pastinya elim-elim diharapkan datang dari Bonge menuju ke arah timnya dan juga kalau saya ingat Bonge, saya itu ingat match pertama dia main. Match pertama? Itu tuh di Miramar. Itu kasihan. Itu tuh cuma 2 menit. Langsung dipulangin diculik. Ya itu saya coba bercanda Bonge ya. Bercanda. Memang itu kan bentuk dari adaptasi. Memang match adaptasi pertamanya nggak mulus, tapi match-match selanjutnya sama juga. Mulus. Tapi nggak enaknya itu tuh Bonge diculik dari area scrappingannya memang yang biasanya tim Dunia Games. Betul. Ya kan? Iya, itu gua. Tim lain tuh kayak emang niat gitu yang nyulik. Windy sama Kadoge. Iya benar, betul. Gua lagi nonton. Ini areanya akhirnya bermain. Saat 2 menit, waduh kasihan banget Bonge. Kasihan, tapi gak apa-apa. Masih ada waktu-waktu lainnya untuk Bonge kembali lagi bisa menunjukkan konsistensi dari dirinya sendiri untuk bisa membela lagi dari tim Dunia Games. Betul, pastinya. Kita kembali lihat ada pergantian-pergantian yang terjadi. Saat ini Ucup masuk menggantikan Kryzen. Ini adalah pemain-pemain yang juga sempat berada di satu tim yang sama di Dranik saat mereka bermain untuk Dranik season pertama PMPL. Wow.
Crazen digantikan kembali. Sejauh ini dari total liga dari 2022 PMPL IDVOL ya Sansko ya. Crazen berarti total baru dimainin sebanyak 3 kali. Wow, sangat minim sekali ya. Menit bermain seorang Crazen di tim Dewa United. Padahal kita tahu bersama Crazen ini adalah pemain yang cukup diandalkan. Betul. Saat Dewa United di season kemarin masih ada Uni dan juga pemain-pemain yang lain seperti Hans juga. Crazen sering main saat pemain-pemain masih ada Uni di sana, tapi saat pemainnya saat diganti si Bonafide justru minim apa yang diberikan kepada Crazen dari segi menit bermainnya. Kita kembali saat ini Windy menuju ke tempat yang berbeda, temponya agak berbeda saat ini juga. Karena cukup lambat untuk di awal-awal. Sudah mulai menghela nafas nampaknya para tim-tim ini, tidak seperti di 2 match pertama tadi. Ngap ya tadi ya 2 game sebelumnya, ngap betul. Dan juga nampaknya dari jadi juga mereka masih cukup santai mengambil ke bagian area scrapping yang seperti biasa di Georgiopol utaranya. Dan kita membahas DU lagi Sanskoy. Crazen itu kan jadi satu-satunya player DU yang tersisa ya gak sih? Sisanya kan baru-baru semua tuh. Ya kan? DU generasi pertama. DU generasi pertama, dan juga kalau misalkan kita membahas dari Crazen sendiri, dulu juga sempat dari Dranix itu bermain dengan Ucup, Bot sama Laser juga. Itu dia, itu yang tadi sempat saya katakan, Ucup dan juga Crazen ini sebenarnya adalah 2 player yang sempat main di Dranix. Bot juga berada di sana, tapi kembali Dewa United walaupun mayoritas pemainnya Dranix, ada pemain-pemain seperti Tuyul. Lalu ada pemain-pemain seperti Kenot juga yang pastinya memberikan perbedaan di dalam tubuh Dewa United. Dan kita terus memantau apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Dewa United saat ini. Karena permainan mereka belum kunjung membaik, belum ada gelagat-gelagat bisa bermain dengan tempo seperti tim-tim lain. Tidak seperti Morp, yang mana Morp berhasil untuk mengetaskan PR mereka. Berhasil mengerjakan PR-nya dengan cukup baik, dan PR tersebut ternyata jawaban atas PR Morp selama ini, Coach Nandi. Di saat Coach Nandi mulai dimainkan, Morp mulai menemukan kepercayaan diri mereka. Walaupun saat ini Coach Nandi udah nggak main lagi, tapi ternyata Coach Nandi mampu memberikan impact menuju ke arah Morp. Banyak kritik menuju Morp. Saat itu kritiknya adalah Morp ini tanpa kepala. Morp ini tanpa orang yang bisa memberikan ide harus gerak kemana-kemana. Nggak ada IGL-nya. Dan itu juga cukup diamini oleh Isvan sebagai manajernya. Coach Nandi ternyata mampu menjadi jawaban tersebut. Padahal Jaxi kan sempat ngomong di media interview kalau jawabannya mungkin adalah Takanome. Karena Takanome kan pemain berpengalaman. Ternyata bukan Takanome, justru Coach Nandi yang menjadi jawaban atas PR Morp selama ini. Juga semoga saja hal tersebut bisa terus dibawa Morp dengan baik di PMWI nanti. Amin, amin, amin. Karena dan mereka juga akan main tuh. Dan juga mewakili Indonesia juga pastinya ya kan. Dan juga dari Coach Nandi sendiri itu dia udah dimainkan 15 kali dan bahkan udah melewati Takanome yang sama sekali belum dimainkan waktu di 2022 PMPL IDVOL-nya. Kita masih menantikan pemain-pemain seperti Takanome, Bang Pen juga belum dimainkan untuk di 2022 PMPL IDVOL kali ini. Dan pastinya ada lagi pemain yang belum dimainkan, itu adalah Chuckles dari RRQ. Dia belum main sama sekali. Di saat RRQ saat ini berada di klasmen bawah, bisa saja sebenarnya Chuckles menjadi jawaban. Karena sempat ditanya oleh media-media saat media interview, waktu itu yang ditanya adalah Voldemort. Kenapa Chuckles belum dimainin? Voldemort ngomong, kita sebenarnya semuanya siap siapapun yang dimainin. Dan Voldemort juga berpendapat bisa aja sebenarnya kalau Chuckles dimainin berubah gameplay dari RRQ. Dan ya sampai saat ini pun belum diturunkan karena si Morp tuh bilang semua keputusan ada di coach gitu. Iya betul, tapi coach Frenchie ya? Iya betul. Tapi makanya lihat keputusan yang tepat juga datang dari tim 21 Mineral, tapi nggak berlangsung lama karena backup dari tim Onyx Lane juga datang mendapatkan trade token juga untuk Onyx dan juga tim 21. Dan ini dia nampaknya 21. Mereka nge-split, Onyx juga nge-split, dan bahkan backup yang cukup cepat datang dari tim 21 membackup posisi dari bagian area seorang Mineral di revive juga. Dan bakal lihat juga sih turun dari satu buah vehicle-nya juga, tapi nampaknya Flekido tidak jadi merevive posisi seorang Mineral. Oh, granat tadi nampaknya mantul, harus hati-hati Flekido. Tembakan dilakukan menuju ke arah lawan-lawannya, meledak di sana, tidak memberikan damage menuju ke arah siapapun. Tapi Zwensi running sehingga terbatas pergerakannya, sulit untuk dia bisa bertahan. Zwensi juga menjadi korban dari keganasan 21 yang coba untuk mendapatkan pundi-pundi poin. Dan ini adalah sesuatu yang baik apa yang dialami oleh pemain-pemain 21. 21 bersama Onyx ini adalah pertemuan kesekian kalinya di hari ini. Karena Sunhawk tadi mereka juga ketemu. Iya betul.
Betul, bahkan dari Onyx, dari seorang Cleo dan juga Jarjar langsung tarik mundur aja, mereka disengage fight-nya karena mungkin nggak akan bisa menyelamatkan posisi satu player lagi dari tim Onyx. Bahkan lihat fight juga terjadi di bagian area yang berbeda lagi dan ini area udah secure semaksimal mungkin oleh tim 21 dan sukses men-zoning out tim Onyx untuk keluar dari zona nyaman mereka. Terus terpantau, bahkan lihat di tengah-tengah circle, fight-nya pecah di mana-mana. Ada pertemuan antara Dewa United dan juga Bigetron. Satu persatu pemain-pemain Dewa United tumbang nampaknya. Itu antara Bigetron atau Aura, karena memang ada beberapa tim di tempat ini. Tidak hanya Bigetron, ada Aura juga yang sangat dekat dengan pemain-pemain Dewa United. Jason menggunakan kendaraannya kembali, knockdown dialami oleh Bigetron, tapi revive juga sedang dilakukan oleh salah satu pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Betul, dan Ucup posisinya tersensit banget sih dari tim Bigetron Red Alliance. Susah untuk dilakukan upaya evakuasi, bahkan Boss juga terkena beberapa hit damage dari seorang Jaxi dari belakang. Dan bakal lihat DU gak hanya diburu tim Bigetron, tapi Aura pun ikutan memburu juga pergerakan dari tim Dewa United. Dan ini dia Misery dikirimkan satu buah net dari seorang Jaxi, membuka connect tapi netnya belum connect, tapi tembakan dari Jaxi yang lebih connect untuk menemukan satu player dari tim Bigetron. Jaxi kembali saat ini, confirm elimination sudah dia dapatkan 2 total. Elimination yang sudah dikumpulkan oleh tim Aura. Terus bergerak Aura perlahan namun pasti mendapatkan kembali satu knockdown. Justru itu adalah bot menuju ke arah pemain dari tim Bigetron Red Alliance. Wow, three-way showdown antara tim Aura, Bigetron dan juga tim Dewa United. Bahkan dari seorang Rosezi menggunakan baginya pede banget untuk bisa scouting terlebih dahulu, mencari lagi evakuasi lainnya. Tapi di bagian belakang Alter Ego join the fight juga dan bahkan masuk ke dalam compound kandang dari tim Dewa United. Ponbit berkelana dengan menggunakan baginya, Sanskui. Langsung ngacir kembali Ponbit. Dia sadar kalau dia masuk ke tempat yang salah. Dia sadar kalau posisinya berbahaya saat dia turun di tempat tersebut. Fight masih terus pecah. Jason lah yang mendapatkan confirm elimination atas Luxi yang tadi di knockdown oleh seorang bot. Untuk saat ini 4 elimination sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain Aura. Betul, dan Aura tidak kehilangan satu player pun dengan total 4 poin eliminasi yang mereka berhasil bisa bekukan. Dan total ada tim DU dan juga tim Bigetron yang sudah sama-sama bonyok, tinggal satu player terakhir mereka. Bahkan di seorang Super Una ikut campur juga mengganggu pergerakan dari tim Aura. Dihancurkan juga vehicle untuk pergerakan dari seorang Jaxi. Kalau kita lihat di season kali ini, pertemuan antara Aura dan juga Bigetron terjadi beberapa kali. Cukup sering mereka bertemu, mungkin saja ini karena adanya ide-ide yang dihadirkan oleh analis baru Aura, yaitu Kings, yang mana kalau kita tarik mundur ada kedekatan bersama dengan pemain dari Bigetron, karena sempat juga di Bigetron dan sempat juga di Ion. Ada kemiripan untuk gameplaynya Iya, ya untuk kayak Aura dan dibawa juga ke BTR. Aura. Betul-betul ke bawah, dan juga nampaknya lihat dari Jason juga membawa iring-iringan teammates juga untuk mereka bisa mundur aja, rotasi lagi, bermain lebih objektif kembali. Dan di sisi yang berbeda, RRQ Mart juga memata-matai pergerakan dari tim Void. Begitu pula halnya dengan seorang Tensky, mengoleksi informasi, ditahan juga, belum ada gertakan peluru juga sama satu sama lain. Tensky masih menjaga dengan temponya untuk saat ini. Masih kita terus lihat pergerakan akan dibangun oleh Void, berada di tempat yang cukup padat. Namun ternyata circle ngeprank semua tim, mayoritas tim harus kembali ke tempatnya masing-masing. Dan lihat, semuanya langsung pakai kendaraan, semuanya langsung merespon cepat apa yang dialami di match kali ini. Bergerak cepat, ini adalah mudik massal menuju circle di area Primos. Yang paling cepat harusnya Genesis Dokpa bersama dengan Geek dan juga EVOS. Tapi EVOS kebalap sama GPX. GPX sudah duluan. Iya betul, ini udah mulai balap-balapan rotasi banget. Dan bahkan dari Boom juga akan coba menusuk lagi di bagian area utara yang masih kosong, masih ada space lagi untuk diisi oleh tim Boom. Dan di bagian area lainnya, di bagian area selatan, terjadi bentrok juga dari dua tim yang berbeda. GPX pun nampaknya bentrok dengan tim EVOS. Dan bahkan lihat dari EVOS juga akan coba menahan pergerakan dari tim-tim lainnya. Sanskui dan White terjadi lagi dari seorang Rosemary. Dan juga dari tim Hunt For You membuka tembakannya kembali untuk menembakkan lagi player demi player dari tim-tim lainnya. Yang membuat saya penasaran adalah apa yang bisa dilakukan oleh NFT. Karena tadi NFT udah kejebak di area SMB, ujung kiri atas SMB. Kita belum tahu apakah NFT akan berenang atau mereka mendapatkan sebuah kendaraan di sana berupa kapal. Tapi yang sudah kita tahu adalah pertemuan terjadi antara RRQ dan juga Dunia Game saat ini. Turun dari kendaraan. Nerveko melakukan tembakan menuju ke arah Rancid. Ada tracking yang dilakukan M4. RDS saja yang dia gunakan. Rancid masih ngacir. Hanya satu peluru yang tadi nyangkut menuju tubuh Rancid. Wow, adanya cross rotation antara tim-tim lainnya. Bahkan di bagian area terluar, Rancid di take down juga oleh seorang Lynx dari tim GPX. Berhasil bisa mereka satu buah confirm point LDC kembali. Dan lihat bahkan Ikhtiar terguling sedikit. Terhambat rotasinya mereka. Bahkan akan coba memfollow lagi pergerakan dari seorang Boker yang terlebih dahulu mengamankan satu buah area pos kecil di bagian luar bosku. Berusaha untuk break 2
2 juga rotasi dari tim Dewa United. Inilah keuntungan dari JPX yang tadi lebih cepat sepersekian detik atas EVOS. EVOS terlambat masuk menuju ke tempat yang dipilih oleh GPX, membuat GPX lebih nyaman. GPX juga bisa melakukan tembakan, tapi tidak hanya GPX karena kali ini yang sedang melakukan tembakan juga Dunia Game menuju ke arah RRQ. RRQ dipaksa menuju tempat yang berbeda. Mereka untungnya dapat tempat yang lain lagi. Ini adalah kampung halaman dari tim Genesis Dogma, yaitu Primos, tapi ternyata meledak. Satu kendaraan di sana, ada tracking yang dilakukan oleh Audrey menuju ke arah pemain dari Dunia Game, dan kembali Dunia Game menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Dunia Game harus segera melakukan evaluasi besar-besaran. Yes, betul. Dewa United ya yang harus bisa melakukan evaluasi secara besar-besaran. Dewa United maksud saya, itu mirip ya, Iya, Dede. bener. Betul, dan nampaknya dia seorang Mohon maaf. Audrey. Tadi tracking fire-nya on fire banget Sunsquid, dan berhasil mereka satu buah poin pertama untuk tim Geek Fam. Dan lihat dari seorang Voker terkunci di bagian area yang cukup open, di lock angle-nya juga dari tim GD, tim RRQ, tim Geek juga, dan bahkan seorang Audrey memakaikan satu buah vehicle untuk bisa lebih nyaman lagi atau mungkin bisa mendapatkan satu buah area loot crate yang didapatkan dari satu buah confirm point LDC yang didapatkan oleh tim lainnya. Ya, kembali kita lihat saling bertetangga nampaknya. Mayoritas tim di area ini kita belum tahu apa yang dilakukan oleh si Akamsi, anak kampung sini, yaitu Genesis Dogma maksud saya. Kenapa jadi kebalik-balik sih? Genesis Dogma di tempat kampung halaman mereka. Genesis Dogma ada di mana? Mereka ada di tengah-tengah, dan NFT berhasil nyebrang. Apa yang mereka lakukan? Kita nggak ngelihat, tapi mereka berhasil nyebrang menuju ke Primors. Iya betul, dan Tatsun masuk ke bagian area pelabuhan dari Primos itu sendiri, tapi untuk entry pointnya NFT masuk ke Playzone itu sulit banget. Sunsquid, lihat ada EVOS, ada GD, ada tim RRQ juga, bahkan tim DG juga. Dan lihat dari seorang Alan, tim GD langsung mengambil spot yang paling nyaman untuk diikuti juga pergerakannya oleh rekan satu teammate dari tim Genesis Dogma. Ya, capek banget kalau jadi NFT di match Capek kali sih. ini. Mereka sudah berhasil touchdown pun masih harus menghadapi banyak sekali lawan di depan-depannya. Dua kemungkinan yang akan dialami oleh NFT. Antara mereka nyayur banyak elim karena mereka mengentaskan lawan-lawan di depannya, atau mereka gak bisa bertahan karena satu juga sudah tumbang dari NFT di arah kejauhan kalau kita lihat. Betul, atau disayurin sama tim-tim lainnya. Itu. Betul, dan bahkan dari seorang Voldemort mengincar bagian komponen berbeda juga. Begitu pula halnya dari seorang Ledger yang menghambat juga pergerakan dari tim NFT. Ternyata NFT terhambat pertama kali oleh tim EVOS untuk saat ini. NFT harus segera menyelamatkan satu pemain yang tumbang tadi. Split 2-2 sedang dilakukan oleh pemain NFT, tapi Genesis Dogma juga disibukkan dengan adanya granat yang dilemparkan oleh Voldemort. Berhasil mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma. Satu knockdown penting didapatkan oleh RRQ, membuat mereka punya space, membuat mereka punya celah untuk bisa masuk menuju circle, karena RRQ sudah menuju Primors. Ternyata di prank kembali, harus keluar dari Primors. Yes, betul. Deibo tadi ditumbangkan dan menjadi satu buah poin lagi untuk tim RRQ, dan bahkan Great Elimination didapatkan juga oleh seorang Voldemort. Dan ini dia untuk zona selanjutnya 170 meter, memang jarak kan tidak terlalu jauh, tapi untuk upaya mereka, jeripaya mereka untuk masuk dalam play zone itu sangat amat sulit. Tapi NFT mereka mundur, mereka lewat bagian pesisir lagi, lebih condong lagi ke bagian area perairan untuk mereka bisa berotasi, karena di bagian area Primors ya udah bukanlah area yang bisa mereka lewatin, karena EVOS, RRQ, DG sama-sama menjaga ke bagian area selatannya. Ya, bergerak saat ini EVOS Reborn keluar dari compoundnya. Dua pemain terakhir dari EVOS Reborn mencoba untuk bisa masuk menuju ke arah circle lewat sebelah kanan. Nampaknya mereka muter cukup jauh, harus melewati tebing ini. Kalau bisa melewati bukit ini dengan aman, mereka aman. Karena angle-nya ketutup akhirnya sama pemain-pemain yang ada di kota Primos. Tapi kalau kita lihat ternyata korban terjadi di tempat yang berbeda. Ini dia Quarry yang menjadi saksi bisu dari fight antara pemain HFX berhadapan dengan alter ego Limax. Bonbit kembali menjadi pemain yang diharapkan mampu mendapatkan knockdown demi knockdown menuju lawan-lawannya, tapi Agansi mengcook sebuah granat. Sangat nyaman Agansi untuk melemparkannya menuju ke arah Super Una. Sudah dilemparkan nampaknya dan membuat Super Una tumbang di tempat tersebut. Oh no, tinggal Bonbit, bahkan nampaknya di follow up juga dengan lemparannya di seorang Heaven, dan 1v1 terjadi dan Super Una dan Bonbit mendapatkan sebuah angle yang cukup clear, dan itu digocek-gocek Heaven. Akhirnya ditumbangkan, akhirnya mendapatkan player terakhir dari tim Alter Ego. Dua game berturut-turut belum semaksimal hasil yang mereka peroleh dari game yang pertama, Sunsquid. Si paling konsisten ternyata dipulangkan oleh pemain-pemain HFX. Alter Ego dipulangkan, mereka dipaksa menuju ke Heaven oleh Heaven. Dan kita juga kembali menuju ke arah pemain dari HFX. Agansi kali ini di arah Archer Tower. Sangat nyaman mereka, tapi fight juga melibatkan antara RRQ dan juga NFT. Boychill mendapatkan satu, mencoba untuk mendapatkan yang kedua. Brownie dilakukan, Boychill dapat dua, dan Boychill menjadi hero. Ini dia yang tunggu-tunggu. Boychill akhirnya mampu menunjukkan kualitasnya, tapi sangat disayangkan RRQ pulang dengan cukup cepat.
Iya, Syaz betul, dan bahkan lihat di seorang Zwavel, di tetek dan juga di bagian area yang terluar, dan Bocil dia mati juga, bahkan udah mulai low juga pixel HP dari seorang Bocil, belum healing, dan ini dia nampaknya NFT semakin di dalam ujung yang area perempatan sangat amat nyaman, bahkan tim Onyx Leon dipulangkan juga last man standingnya oleh seorang Flyboy dari tim Dunia Games, dan Onyx puas di posisi yang ke-13. Ya masih bertahan untuk saat ini kita melihat pemain dari Dunia Game, tapi kita berpindah juga menuju fight yang berbeda. Ini adalah fight melibatkan Aura bersama dengan Boom Granat. 3 tadi yang sudah dilontarkan oleh Aura belum mendapatkan hasil yang cukup maksimal, namun 1 sudah knockdown tadi, bahkan menjadi confirm elimination itu adalah Yami menuju ke arah Aura. Sudah ada 6 elimination yang dikumpulkan oleh Jaxi dan rekan-rekannya, tapi tembakan juga dilakukan. Tracking Jaxi mampu kembali merebut 1, ternyata bukan Jaxi, itu adalah Jason. Yes, betul, ada backup juga datang dari tim Aura. Jason memfollow up tembakan yang sedari awal dibuka juga oleh seorang Jaxi, dan bahkan Boom terhimpit bagian center, nggak banyak ruang gerak lagi, hanya bergunakan smoke lagi untuk bisa mengkamuflase dan berjuang untuk survive dengan sampai ke late game-nya, karena 2 player lagi tersisa dari tim Boom yang masih bisa alive untuk saat ini. Mercy masih bertahan di sana. PR masih dimiliki oleh pemain Aura karena 150 meter setidaknya mereka harus bergerak. Ini adalah 150 meter yang menantang karena 150 meter tersebut cukup terbuka dan banyak tim-tim yang mengintai dari arah rotasi pemain Aura. Boom mengitari atau mengikuti di area belakang. Kita berpindah juga menuju point of view dari Tom yang saat ini sedang melakukan tracking menuju ke Aura. Lagi-lagi Aura diincar oleh banyak tim. Iya, yes, betul, dan saat ini nampaknya dari tim Geek juga mereka punya PR yang banyak juga. Mereka harus bisa masuk juga dalam play zone mereka. Sementara di bagian depan ada tim EVOS, ada tim Boom juga, dan lihat pergerakan dari seorang Audrey. Lin pick ke bagian kanan dengan kali 3-nya, bahkan counter diberikan juga oleh seorang Jaxi dengan karya headshot didapatkan ke seorang Audrey. Sangat-sangat berkelas apa yang ditunjukkan oleh Jaxi. Sempat skip 1 season tapi kembali di season fall kali ini, dan dia langsung menunjukkan kualitas permainan yang tidak menurun sama sekali. Bahkan No Mercy juga saat ini kembali mendapatkan elimination menuju lawannya. 8 elimination total dikumpulkan untuk sementara waktu oleh pemain-pemain Aura. Mengamuk mereka, melakukan tembakan kembali, dan mudah saja untuk pemain sekelas Jason mendapatkan pemain yang sedang melaju dengan bagi. Tapi Rosezi juga berada di area atas. Dibuat kocar kacir mereka, dibuat bingung mereka, dibuat overthinking mereka oleh pemain-pemain Aura. Yes, betul, Aura is on fire, dan bahkan yang seorang Rosezi, No Mercy semua nembakin ke bagian depan, dan dimana di Geek Frame ID dikocar kacirkan posisinya oleh tim Aura, dan bahkan tinggal 2 menit lagi di tracking juga fire mereka. Hit mark mereka didapatkan, bahkan next lontarkan di bagian atap dan meletup, dan dari seorang Audrey ternyata menumbangkan posisi seorang Rosezi. Masih ada perlawanan tersebut bernama Audrey, tapi apakah Audrey mampu untuk bisa melakukan blast menuju ke arah pemain-pemain Aura yang lain, karena No Mercy datang. Blue Zone ikut campur di sana. Selesai sudah 14 elimination, sementara waktu dikumpulkan oleh pemain Aura, tapi EVOS mengganggu. EVOS menjadi third party di sini. EVOS menjadi pemain yang juga dipulangkan oleh FJ. Ternyata masih ada poin di sana. Yes, betul, ini udah mulai banyak fight yang terjadi, dan bahkan udah mulai banyak campur tangan dari tim-tim lainnya, dan Flyboy di bagian area terluar akan coba mendapatkan area spot yang lebih enak lagi, tapi diamati juga pergerakannya oleh tim-tim lain, dan No Mercy akan coba merevive usaha mereka untuk membangkitkan kembali posisi seorang Jason. Tapi kalau kita lihat ya, diam-diam GPX sudah mendapatkan 5 elim dan mereka masih lengkap 4 pemain. Dan lagi-lagi GPX menjadi yang terdepan untuk sementara waktu, mampu mengamankan area circle. Bisa aja ini back to back untuk GPX. Iya betul, menarik, dan bahkan nampaknya dari GPX juga udah diincar kembali oleh tim-tim lainnya. Tracking fire dari seorang Tansky belum bisa mendapatkan predict shot juga ke tim Aura, dan ini dia Tansky berjuang di bagian area terdepan mereka dari barikade terdepan dari tim Void. Dan untuk saat ini HFX juga puas di posisi yang 8, dan Nits dihindari dengan sukses oleh tim HFX. Cepat sekali pergerakan yang dibangun, keputusan yang diambil oleh pemain-pemain Void. Mereka langsung bergerak menuju tempat yang berbeda, namun area yang diambil oleh Void itu bukanlah area circle, sehingga mereka tetap saja punya PR untuk menuju ke arah circle-nya. Bosku saat ini sedang menggunakan sebuah mini berganti dengan M4 kembali kali 3 yang dimiliki oleh Bosku, mencoba mencari di manakah Flyboy berada. Flyboy menjadi pemain yang diharapkan mampu bertahan, tapi sulit pastinya untuk seorang Flyboy, dan ternyata kita lihat kali ini Rosemary lah yang memulangkan, yang menghentikan perjalanan panjang dari Aura dengan elim yang sangat banyak. Wow, Aura sudah memimpin dengan total 14 poin. Elim bisa dihentikan juga langkahnya, begitu pula halnya dengan langkah kaki dari seorang Flyboy ini yang dihentikan juga oleh tim GPX. Tapi Nets datang 3-2-1 Banyu dan juga Link, tapi counter juga begitu menyakitkan dari tim Void. Mendapatkan 1 buah knockdown, tapi nampaknya Cams 9 MZ ditumbangkan juga dengan net yang cukup mendalam dari tim 21. Tabrak
lolos dan bahkan tadi tim Void, Tensky masih bisa berkutat lagi, bisa untuk bermanuver lagi ke bagian area selatan ya Sanskuy. Ini match yang sangat-sangat panas karena banyak fight yang terjadi, tapi lagi-lagi yang paling enak untuk sementara waktu adalah GPX. Mereka lengkap dengan 4 pemain tapi fight melibatkan kembali Banyu, melakukan tembakan demi tembakan dengan sebuah UMP bergeser menuju ke arah Tensky. Tensky melihat di mana Banyu berada dan Banyu pulang bersama dengan pemain-pemain 21 yang lain. Wow, ini udah bener-bener fight yang intensitasnya tuh meninggi banget untuk di zona-zona akhir. Dan dari Zuxi, sang kepala suku, play terakhir dari tim Bigetron masih bisa survive, masih bertahan juga dan bahkan akan coba mengamankan ke bagian area bercircle. Tapi di bagian depan dari seorang Zuxi udah kosong banget, gak banyak lagi area obstacle. Dan itu dia nets dari seorang Boom dan juga Molotov belum mampu memulangkan posisi seorang Rosemary. Kita melihat Rosemary kali ini mengcook sebuah granat menuju ke arah Booms. Arahnya tepat, tapi ternyata belum berhasil mendapatkan satu pemain yaitu Boom. Smoke mulai di pop up karena granat dari Rosemary mulai terkikis kali ini. Sisa 3 yang terakhir granat yang ada di tas dari Rosemary. Iya, betul. Dan dari Lynx juga nampaknya udah mulai mengambil inisiasi lagi, lebih maju lagi, mengcover ke bagian area sebelah kanan. Tapi di bagian belakang Hanspori juga memfollow kembali dan ini dia Boom. Dijopit kanan kiri, tabrak langsung dengan 3 player sekaligus dan bahkan dari tim GPX akhirnya memulangkan player terakhir di tim Genesis Dogma itu dari seorang Booms. Terlihat kita saat ini dari area drone view. Tersisa 2 tim yang masih cukup prima. Itu adalah Void dan juga GPX walaupun Bigetron nyempil satu pemainnya, Zuxi. Pemain berpengalaman, masih melakukan proning. Tembakan mungkin akan coba dilakukan. Masih ditahan, masih terus ditahan. Sampai kapan Zuxi? Masih terus kita lihat. Nang ning nang ning nung. Nang ning nang ning nung. Zuxi. Tidur ada dia. zut-zutnya. Oh ternyata tidur. Itu zut-zutnya tuh kebetulan Zuxi. Iya, Kan Zuxi betul-betul. Dan ini Ken9 MZ bener-bener dia nggak aware banget di bagian belakang. Dia mengira bagian belakangnya tuh udah clear, tapi Zuxi sabar banget. Trigger disiplin diterapkan juga oleh Zuxi seorang nggak ditembak Zuxi. diambil orang loh. Ayo Tembak Zuxi, loh, tapi kan? tembakan ketembak malah dari seorang Rosemary. Ken9 MZ bisa lolos di backup oleh seorang Rosemary secara tidak langsung. Sangat disayangkan, sebuah peluang di depan mata hilang dari seorang Zuxi. Kita kembali melaju menuju 2 tim terakhir. Ini adalah GPX yang harus bertemu bersama dengan Void. Void butuh poin, GPX ingin lebih banyak poin lagi untuk mengamankan peringkat yang pertama. Ya betul, tapi Nades terlebih dahulu dari seorang Lynx. Opening knock didapatkan juga oleh tim GPX, tapi counter dan Nades lagi. Rosemary follow up lagi dengan pergerakan begitu tajam dari tim Void. Maka tinggal 1 dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh tim GPX. Sanskuy back to back oleh tim GPX. Back to back E-Rangel didapatkan oleh GPX dan membuat rekornya semakin tinggi oleh GPX. Total mereka sudah mengamankan 5 WWCD selama bermain di 2022 PMPL ID Fall. Dan 4 WWCD-nya itu di E-Rangel. E-Rangel di minggu yang kedua, hari kedua E-Rangel pertama mereka dapat WWCD. E-Rangel kedua di minggu yang kedua, hari ketiga mereka dapat WWCD. Dan E-Rangel di minggu ketiga, hari pertama, match E-Rangel pertama dan E-Rangel kedua, semuanya WWCD datang dari tim